cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wound, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all. And I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise
the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this life, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the crosses, Lord. You sing. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this life, Lord.
karena kasih setiamu. Katakan bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari katakan lebih lagi. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Yes Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat sembahmu. Katakan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu Yesus Tuhan. Mari angkat sembahmu lebih lagi, katakan terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur atas keselamatan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan lebih lagi. Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari katakan lebih lagi. Katakan bersyukur. Bersyukur. Yes Tuhan.
sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Katakan Yesus, Yesus. Dari awal lebih baik. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the Lord has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone.
Tuhan tinggikan dan bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Oh, terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup kami Tuhan, pemilik hidup. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Tangan-Mu penebus. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah gaya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang
bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Boleh sekali lagi sama-sama kita katakan, Tuhan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Raja Agung mulia, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Engkau korbankan diri-Mu Tuhan, untuk Kau menyelamatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, di dalam iman pengharapan kami kepada Engkau tidak akan sia-sia. Kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Kau berikan Yesus bagi kami, untuk rela mati, untuk rela dianiaya, untuk menderita semua karena dosa-dosa kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami beroleh kasih karunia yang begitu besar. Kau berikan kami, Kau pilih kami, Kau panggil kami untuk kami beroleh keselamatan itu. Biar kami senantiasa Tuhan menjaga hidup kami, untuk kami tetap hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Biar di dalam hidup kami senantiasa memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Karena hanya Engkau yang layak terima segala puji sembah syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat saat ini. Kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami. Lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Lawatan
lawatan-Mu terjadi tempat ini Tuhan. Saat ini mereka yang letih lesu akan berikan kekuatan, yang mengalami sakit penyakit oleh karena darah-Mu Tuhan, mereka boleh sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Mereka yang memerlukan damai sejahtera, saat ini ada sukacita besar yang Kau nyatakan Tuhan Yesus, yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Saat ini adalah sukacita yang luar biasa bagi kami Tuhan. Sukacita yang tak terhingga Tuhan, karena memiliki Allah seperti Engkau. Engkau lawat umat-Mu saat ini Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Kami mau lawatan-Mu terjadi di tempat ini, hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan Yesus. Kau nyatakan mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih Tuhan untuk menjadi imam-imam saat ini Tuhan Yesus. Untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk imam musik, untuk WL, untuk singer. Kami tahu Tuhan segala pujian penyembahan kami naikkan hanya kepada Engkau. Kami kembalikan semuanya untuk Engkau. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau. Juga untuk Asher, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk pendoa syafaat, untuk soundman Tuhan, untuk pemandu multimedia, semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang masuk dalam pelayanan, Engkau yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu sebagai gembala kami di tempat ini, Pak Edi yang akan menyampaikan isi hati-Mu, pengurapan yang senantiasa baru Kau curahkan atas beliau. Engkau memberkati beliau, Kau berikan kekuatan buat beliau. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut lidah beliau, itu adalah perkataan firman yang membangun, yang membangkitkan iman kami Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Berbicara bagi umat-Mu di tempat ini lebih dan lebih lagi. Dan pengurapan itu senantiasa memenuhi hidup Pak Edi. Kau tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk gereja kami, gereja GBI Gadot Subroto. Engkau memberkati gereja kami Tuhan di bawah naungan hamba-Mu yang telah Engkau pilih, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta staf penggembalaannya. Pengurapan itu turun atas hamba-Mu, dan pengurapan yang sama Tuhan turun ke atas gembala cabang, turun ke atas gembala rayon, ke atas gembala CK, ke atas gembala cabang, gembala ranting, bahkan sampai gembala-gembala kul. Engkau urapi Tuhan, Engkau berkati setiap gembala-gembala kami ini Tuhan, yang telah Kau pilih Tuhan, untuk boleh masuk di dalam penuaian di Pentakosta ketiga ini. Melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Engkau. Berkati Tuhan pengembalaan daripada Bapak Insinyur Niko beserta staf yang ada semuanya Tuhan. Kau pakai gereja-Mu ini Tuhan untuk boleh menuai banyak jiwa. Gereja ini adalah milik-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara atas gereja kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau beracara lebih lagi atas gereja-Mu ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kau buat hamba-Mu ini semakin melekat dengan Engkau Tuhan, semakin intim dengan Engkau Tuhan, sehingga beliau senantiasa mengerti Tuhan akan apa yang menjadi visi dan misi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga saat ini berdiri buat bangsa negara yang kami kasihi. Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kau ampuni segala dosa dan segala kesalahan bangsa kami. Kami minta ampun akan dosa bangsa ini Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, biar Kau nyatakan kasih-Mu buat bangsa ini Tuhan. Engkau lawat bangsa kami Tuhan. Bangsa kami akan mengalami penuaian Tuhan. Penuaian jiwa yang beribu-ribu laksa. Bahkan setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah boleh mengaku Engkau Yesus Kristus dan Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat. Kemuliaan-Mu turun atas bangsa ini. Ada keamanan, ketentraman buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah lebih dan lebih lagi Tuhan di tengah ibadah kami. Kami tidak mau membatasi Engkau ya Roh Kudus. Engkau bekerja lebih luar biasa lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Begitu besar ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Kau rela berkorban, Kau rela mati, Kau rela disalibkan ya Tuhan, untuk gantikan setiap kami ya Tuhan. Entah dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Mari sama-sama kita angkat penyembahan ini. Bukti kasih-Mu, Kau mendengar
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari katakan dari awal lebih lagi. Oh, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari angkat tanganmu lebih lagi, kita mau nyatakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur, yes Tuhan, pengorbanan sungguh mulia, maha mulia, dan terindah Yesus. Katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Menaikkan syukur buat pengorbanan. Katakan lebih lagi, maha mulia, karena kasih-Mu Tuhan datang Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Katakan maha mulia, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sana kami sembah Naikkan syukur kami Tuhan. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami Tuhan.
Katakan dengan imanmu, katakan. Oleh kuasa sungguh besar anugerah-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru ya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa Hanya oleh darah-Mu Tuhan, hanya oleh darah-Mu Yesus, kami sembah, kami tinggikan Engkau Raja, sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan, layak terima pujian, layak terima pengagungan kami. Oh Yesus, mari sembah Dia. Mari kita sembah Tuhan saudara. Jangan diam saudara. Ucapkan syukur kalian yang terbaik. Ucapkan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Biarlah pagi ini hanya Dia yang layak saudara. Hanya Dia yang layak semua pujian kita, menerima setiap penyembahan kita saudara. Lebih lagi saudara, naikkan syukur kalian saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat darah-Mu, buat salib-Mu yang tebus hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau. Oh Yesus, sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selamanya Kau tetap Raja kami. Kau tetap Raja kami. Haleluya, haleluya. Kudus-kuduslah nama-Mu, kudus-kuduslah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup. Semua karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu kami menang Bapa. Engkau yang berkuasa, sanggup Kau yang sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. karena salib-Mu. Kami hidup Tuhan. Semua karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa.
aku untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya menyebut saudaranya semuanya bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua.
Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa, tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa Dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Jadi dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun, karena Dia tidak kuat.
Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya selalu setiap hari menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap kita semua juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab kita berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara, dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan
segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Boleh angkat tangan kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saya butuhkan? Apa yang saya butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2025 adalah bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Tahun 2025 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now. Jesus for everyone. 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 Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Banyak organisasi-organisasi Kristen
aliran-aliran kekristenan yang sepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang mengatakan, kalau Injil Kerajaan ini sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata baru sesudah itu, tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Untuk itu kita harus menguasai diri kita dan selalu waspada, artinya berjaga-jaga. Syarat utama untuk menyelesaikan amanat agung adalah kolaborasi antar gereja-gereja Tuhan. Untuk itu gereja Tuhan harus unity. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Perlu ada kerendahan hati. Jangan memikirkan kepentingannya sendiri saja. Tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Semangat untuk mencari jiwa atau penginjilan dari anak-anak muda hari-hari ini harus diarahkan yang benar. Bukan diarahkan menginjil di gerejanya orang lain dengan cara yang tidak beretika. Ingat, iblis kalau tidak bisa menghambat penuaian jiwa, dia justru akan mendorong supaya penuaian jiwa terjadi dengan cara-cara yang tidak beretika, supaya terjadi kekacauan, sehingga kolaborasi tidak terjadi. Akibatnya akan menghambat penyelesaian amanat agung. Motivasi dalam penuaian jiwa harus jelas bahwa itu untuk menyelesaikan amanat agung. Sebab Tuhan Yesus akan datang segera. Motivasinya bukan supaya gereja saya kelihatan hebat, paling benar, terkenal. Saya terkesan dengan kesaksian Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum GBI. Dia diberi nasihat oleh ayahnya, Pendeta Julius Ishak. Jangan berusaha jadi pendeta yang terkenal, tapi jadilah pendeta yang masuk surga. Amin. Di menara doa pelayanan Jumat kita, banyak dari sinode-sinode lain yang datang. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan menggebikan Anda. Anda tetap di sinode masing-masing. Dan mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan amanat agung. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Pesan Tuhan yang sangat kuat kepada kita untuk mengalami penuaian berkat secara materi, yaitu kita harus memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah tidak relevan untuk zaman ini, dengan alasan yang pertama,
persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah ini memberi kepada Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja, tapi semau-maunya berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Apakah pendapat ini benar? Jawabannya, ini tidak benar. Yang jelas, persepuluhan dimulai oleh Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai gambaran pemberian kepada Kristus. Ini zaman sebelum hukum Taurat. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan atau ditolak, apalagi yang lebih besar, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Itu bohong. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Masakan kita tidak akan memberi kepada Tuhan? Bahkan seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau kita mempersembahkan persepuluhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Kita akan disebut berbahagia karena kita akan bersuka cita. Haleluya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari angkat tangan kita, berbahasa roh. Tuhan, memasuki tahun 2025, tahun yang sulit ini Tuhan. Hamba-Mu tahu berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Mereka yang memberikan persepuluhan akan Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Terima, 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 terima. Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Kau bela, Kau berkati kami. Engkau sembuhkan, Kau ajar kami. Ya Bapa, terima kasih. Engkau hajar juga kalau kami berbuat salah. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kau ampuni kami. Itu Engkau ya Abah.
Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Supaya kita diberkati. Ampuni Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau lihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa berdoa buat anak-anakmu semua. Tuhan, Engkau menjamah kami. Terima kasih Engkau mengurapi kami. Terima jamahan Tuhan hari ini. Terima. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Oh, rala-bala-bala-bala-bala. Oh, rala-bala-bala-bala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.